Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mutia Badratul. Sebelumnya semoga Bapak dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan beserta teman-teman sekalian tetap dalam keadaan sehat. Sebelum masuk kepada pembahasan kita kali ini, perkenalkan dulu, nama saya Mutia Badratul Janna, biasa dipanggil Mutia. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam arti sempitnya, administrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk aktivitas yang meliputi kegiatan surat menyurat, catat mencatat, atau ketik mengetik dalam bentuk pembukuan sederhana, dan serta dalam kegiatan lainnya yang bersifat ketetausahaan. Nah, awal mulanya administrasi ini hanya digunakan dalam dunia industri dan perusahaan, tapi dengan seiring berjalannya waktu, administrasi juga dibutuhkan dan juga dipakai dalam dunia pendidikan, atau yang kita kenal sekarang ini dengan administrasi pendidikan. Kemudian, menurut Usman tahun 2019 yang mengartikan administrasi sebagai ilmu atau seni dalam mengelola sumber daya. Sumber daya yang dikelola ini itu yang dikenal dengan sebutan 7M tambah 1I. Apa itu 7M 1I? M yang pertama yaitu man atau manusia, yang kita kenal juga dengan orang. Kenapa orang atau manusia? Karena dalam pelaksanaan administrasi ini yang dilayani adalah manusia. Yang M yang kedua adalah money atau uang. Uang merupakan salah satu hal yang penting dalam administrasi. Uang bisa menyelesaikan masalah, tapi tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh uang. Nah, untuk M yang ketiga yaitu ada material. M yang keempat ada mesin atau mesin. M yang kelima ada methods. Yang keenam M-nya ada marketing. M yang terakhir yaitu M yang ketujuh ada minutes atau waktu, karena dalam pelaksanaan administrasi tentu memerlukan waktu. Dan I yang terakhir ini 1I adalah information. Dalam pelaksanaan administrasi tentu memerlukan informasi, karena dalam administrasi ini kegiatan tidak hanya satu arah, tapi merupakan kegiatan yang juga tentang organisasi. Kemudian dalam pendapat Usman tahun 2009 ini mengatakan kalau administrasi itu merupakan ilmu atau seni. Nah, saya tertarik dengan membahas seni tersebut. Kenapa demikian? Karena dalam suatu profesi, suatu hal yang dilakukan tanpa ada seni, dengan kata lain keterpaksaan, maka suatu hal yang dilakukan tersebut tidak ada nilainya bagi kita. Dengan kata lain, profesi yang dilakukan tanpa ada niat dalam hati atau dilakukan dengan keterpaksaan akan menjadi suatu hal yang memberatkan bagi seseorang untuk melakukan administrasi tersebut. Karena demikian memerlukannya, maka oleh sebab itu perlunya ada seni dalam setiap profesi tersebut. Tidak lupa ada seni dalam administrasi ini. Bagaimana dia menikmati bagaimana dia menikmati profesinya sebagai seorang administrator, agar dalam pelayanannya bisa dilakukannya dengan maksimal. Nah, berdasarkan beberapa konsep yang saya sampaikan tadi, berdasarkan administrasi, ada juga yang banyak orang yang menyamakan antara administrasi dengan manajemen. Padahal secara signifikan, administrasi itu sangat jauh berbeda dengan manajemen. Meskipun dengan tetap tujuannya hampir sama, tetapi kita juga membedakan antara administrasi dengan manajemen. Nama lain dari administrasi atau orang yang bertindak sebagai administrasi ini disebut dengan administrator, sedangkan nama lain dari manajemen ini disebut dengan manajer. Administrator atau juga kita kenal dengan leader, sedangkan manajer juga kita kenal dengan kata sebutan bos. Nah, leader atau bos ini memang sama-sama posisinya di atas, tapi leader lebih kepada kepemimpinan atau lebih memimpin, sedangkan bos lebih cenderung kepada bentuk memerintah atau lebih cenderung suka memerintah. Nah, leader atau pemimpin yang kita kenal ini lebih bertujuan untuk melatih atau melakukan niat baik untuk kepentingan bersama, sedangkan bos lebih cenderung untuk memerintah karena
karena bos ini menimbulkan rasa takut kepada bawahannya. Bagaimana tidak? Karena bos cenderung dengan sikap cenderung memerintah tersebut, sehingga bos ingin menimbulkan rasa takut ini dengan menimbulkan rasa takut kepada bawahannya ini. Bos ini dengan sikap cenderung memerintah agar bawahannya melaksanakan apa yang disuruhkan oleh bos tersebut. Kemudian bos ini lebih cenderung menggunakan kata ganti saya, sedangkan leader atau pemimpin menggunakan kata kita. Saya, kita, ini salah satu hal yang berbeda. Saya melakukan ini demi kepentingan kalian, sedangkan untuk kata leader, kita melakukan ini demi kepentingan kita. Nah, dari penjelasan saya mengenai perbedaan antara administrasi dan manajer, karena administrasi tujuannya bukan untuk berkuasa, berbeda dengan manajer yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan administrasi dalam pendidikan. Ada banyak tujuan administrasi dalam dunia pendidikan. Salah satunya saya sebutkan yaitu menjadikan dunia pendidikan ini lebih efektif lagi. Bagaimana dalam pelaksanaan kurikulum bisa mencapai sesuai dengan tujuan. Kenapa? Karena dalam pendidikan juga ada peran administrasi. Dengan tujuan administrasi untuk membantu keefektifan pembelajaran di sekolah, jadi administrasi ini bisa kita sebut sebagai profesi atau pekerjaan. Nah, apakah sama profesi dengan pekerjaan? Profesi dan pekerjaan tersebut adalah berbeda. Kenapa? Profesi itu merupakan suatu pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan bisa dikatakan sebagai profesi. Kenapa demikian? Karena profesi bisa dikatakan sebagai pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan bisa dikatakan sebagai profesi. Kenapa demikian? Karena profesi itu memerlukan keahlian, memerlukan teknik, memerlukan karakteristik, ada dedikasi atau pelatihan khusus yang dilakukan dalam waktu yang lama, sedangkan pekerjaan tidak. Dengan arti lain, profesi itu memiliki kode etik atau dengan kata lain, profesi itu memiliki kode etik. Untuk mendapatkan satu profesi memerlukan perjuangan, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Untuk mendapatkan profesi, terlebih dahulu kita menempuh dunia pendidikan atau yang kita sebut dengan dunia perkuliahan tersebut. Sedangkan pekerjaan ada yang tidak memerlukan dunia pendidikan, ada juga yang memerlukan dunia pendidikan. Misalkan kita bisa disebut sebagai profesi itu mahasiswa. Nah, bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tetapi profesi mahasiswa lebih difokuskan kepada kegiatan belajar. Kenapa demikian? Karena kewajiban mahasiswa tersebut adalah belajar, sedangkan pekerjaan merupakan suatu kegiatan sampingan dari seorang mahasiswa. Nah, sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bisa berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.